Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Ya Rasulullah salamun alaik asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik asyani wa daraji an fatayaji al-alami wal karami al-fataya jiratal alami. Ya uhai lal judi wal karami, ya uhai judi wal. Lebih keras, coba lebih keras. Ya Rasulullah salamun alaik ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik. Sallallahu alaihi wasallam.
والكرم عطفة يا جيرة العالم والكرم يا أهيل الجود صلوا على النبي محمد. Para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tokoh ibu-ibu yang saya hormati, akhirul kiram Bapak DKM beserta jajaran pengurus yang saya hormati, segenap ketua dan panitia PHBI, ya, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir yang saya hormati, yang mudah-mudahan kita semua, orang tua kita dan keluarga kita mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat, Bu? Tadi kumaha tadi ikan gabus, Bu? Harusnya tim sudah itu nanti jangan nyiapin kardus aja, ya, tapi siapin gopay. Barangkali ada yang pengen ngawer pakai QRIS kan ada gitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu sehat? Masih semangat? Kita udah sepakat ya, insya Allah pengajian akan selesai sebelum jam 12. Siap? Siap? Yakin? Deal? Pak Dusun ya, insya Allah kita ngaji beres sampai sebelum jam 12 ya. Para jamaah rahimakumullah, pengajian kita pada malam ini insya Allah tadi kelihatan ya, semangat, gembira, bahagia. Insya pengajian kita ini dalam rangka belajar ta'ziman wa takriman, belajar bersyukur kepada Allah dan bergembira karena pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, adalah bulan dilahirkannya hamba Allah yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad. Ya, udah sering hadir muludan itu. Untuk bulan ini udah berapa kali muludan? Luar biasa. Insya Allah muludan mas sudah di luar kepala. Kita akan coba bahas tentang cinta. Tentang apa? Cinta. Boleh nanya ya? Kita cinta nggak sama anak-anak kita? Sayang nggak sama anak kita? Yakin ya? Kita sayang sama orang tua kita? Kita sama orang tua kita? Kita sayang sama pasangan kita? Dan saya yakin itu jawaban ibu betul-betul tulus dari hati. Tapi ternyata para jamaah rahimakumullah, ketika kita mengatakan kita ini sayang dan cinta sama anak-anak kita, maka demi Allah baginda Nabi lebih mencintai dan menyayangi anak-anak kita dibandingkan kita sebagai orang tua. Ketika kita mengatakan kita sayang sama orang tua kita, kita cinta sama orang tua kita, maka demi Allah baginda Nabi lebih mencintai dan menyayangi orang tua kita dibandingkan kita sebagai anak. Bahkan ketika kita mengatakan kita cinta sama diri kita, kita sayang sama diri kita, ternyata baginda Nabi lebih mencintai kita dibandingkan diri kita sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Itulah cintanya baginda Nabi. Lalu kenapa muludan ini dijadikan debat? Lalu kenapa kita masih belum mau memperbanyak sholawat? Lalu kenapa kita tidak mau di sisa umur ini bagaimana agar baginda Rasul tersenyum kepada kita? Sedangkan cinta baginda Nabi sangatlah luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, yang pegang password, tahu password? Apa? Nah, yang pegang password pintu surga adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Tapi ternyata baginda Nabi tidak mau masuk ke dalam surga sebelum umat-umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya surga itu tidak akan dimasuki oleh Nabi dan Rasul manapun sebelum baginda Rasul masuk ke dalam surga. Dan surga tidak akan dimasuki oleh umat manapun sebelum umat baginda Nabi masuk ke dalam surga. Kita umat akhir zaman, tapi insya Allah ini wajah-wajah yang pertama masuk ke dalam surganya Allah. Ya Rabbal Alamin. Siapakah baginda Nabi Muhammad yang sampai sebegitu besar cintanya kepada kita sebagai umat? Siapakah baginda Nabi Muhammad yang sampai setiap tahun mayoritas umat Islam memperingati hari kelahirannya? Baginda Nabi Muhammad adalah manusia sempurna. Manusia akmalan nasi khuluqan wa khalqan. Baginda Nabi adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah. Maka apabila dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat terakhir, semua hamba Allah yang baik dijadikan satu, hamba Allah yang bertakwa dijadikan satu, maka bisa dipastikan ketakwaannya di bawah ketakwaan baginda Nabi Muhammad. Jadi baginda Nabi Muhammad itu adalah khairil khalqi, sebaik-baiknya ciptaan Allah, semulia-mulianya hamba Allah. Tidak akan ada makhluk Allah baik di bumi ataupun di langit yang kemuliaannya melebihi kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita tuh harus bangga. Bangga bukan sombong, tapi bangga ungkapan syukur karena kita dijadikan umat baginda. Kenapa Pak Ustaz? Karena siapapun manusianya, selama statusnya diakui menjadi umat baginda Nabi, pasti selamat. Pasti diulang. Siapapun manusianya, dari golongan manapun, warna kulitnya seperti apa, kondisi ekonominya bagaimana, selama manusia tersebut statusnya diakui menjadi umat baginda Nabi, pasti selamat. Pasti apa Bu? Coba angkat tangan. Yang aku cinta sama kanjeng Nabi, angkat tangan. Yang ngaku aja angkat tangan. Yang cintanya banget angkat tangan. Wajib loh cinta sama kanjeng Nabi itu wajib. Cinta sama kanjeng Nabi, yakin kita akan bahagia dunia akhirat ketika cinta kita diakui oleh baginda Nabi Muhammad. Tapi manusia tersebut akan dalam keadaan binasa, mendapatkan musibah yang paling besar ketika cintanya tidak mendapatkan pengakuan dari baginda Nabi. Na'udzu. Bu, siap ngaji sampai jam berapa? Sebelum jam 2. Dia lamun gambusan 10 lagu deh cenghar. Insya Allah. Makanya kedua gambusan tes standby ini. Ustaz minum 1 lagu, Ustaz minum 1 lagu, Ustaz minumnya 10 kali, kardus penuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngaku cinta itu gampang. Ketika saya bertanya siapa yang cinta baginda Nabi, tinggal angkat, tinggal mengatakan saya cinta baginda Nabi. Tapi PR kita itu bukan ngaku cinta. PR kita adalah bagaimana agar mendapatkan pengakuan cinta. Karena ngaku cinta itu gampang. Betul enggak?
Tapi cinta itu butuh bukti. Siap ngaji muludan, siap? Mudah-mudahan apa yang akan kita kerjakan ke depannya menjadi bukti cinta kita diakui oleh baginda Nabi Muhammad. Bu, ibu ini misalkan di tempat tinggal ibu, contoh ini macam beberapa rumah dari ibu ada orang yang sangat sebel sama ibu, gak suka sama ibu. Saking sebelnya, asal ibu lewat suka nyiramin air ke tubuh-tubuh. Ya, asal ibu lewat sok ngareha. Asal ibu lewat sok kuku lutus. Saking sebelnya sama. 2 minggu kemudian ibu dengar kabar orang tersebut kena stroke masuk rumah sakit. Ketika ibu dengar kabar itu, apa yang akan ibu katakan? Halo, muludan. Mulut. Jadi muludan itu supaya ada bekas, ya. Bukan hanya rame seperti ini, tapi ada hikmah. Amin. Orang jahat sama kita, orang jolim sama kita, orang benci sama kita. Ternyata suatu hari orang ini kena musibah, kena stroke, dirawat. Kira-kira kita ngomong apa? Ya Allah, akhirnya engkau jawab doa hambamu yang terjolim. Kira-kira jawabnya gitu nggak? Kira-kira itu dulu sebelum mulut, sekarang mah sudah mulut. Ibu pernah dengar riwayat bahwa Kanjeng Nabi kalau mau lewat ke masjid ada yang meludahin, pernah dengar? Sering. Diludahin terus, sering. Pernah dengar? Pernah. Yang ludahinnya siapa? Bu, yang meludahi baginda Nabi adalah orang yang tidak mau iman sama Allah, orang yang tidak mau iman sama Kanjeng Nabi, orang kafir yang benci sama Kanjeng. Di dalam riwayat ibu dengar nggak kalau orang itu suatu hari sakit? Dengar. Terus ibu dengar nggak Kanjeng Nabi, apa yang Kanjeng Nabi lakukan? Ditengok. Apakah baginda Nabi ketika mendengar orang itu sakit, baginda Nabi senang? Baginda Nabi bersyukur? Jawabannya sama nggak sama kita tadi? Ya, sama. Pelajaran pertama, kita mengikuti baginda Nabi 100% mustahil. 50% mustahil. Tapi tetap kita harus mencontoh baginda. Pelajaran pertama muludan malam ini, kalau memang betul cinta sama Kanjeng Nabi, kita sama-sama belajar. Jangan balas keburukan dengan keburukan lagi. Insya setuju? Tepuk tangan buat ibu-ibu. Bu, tetangga ibu baik balas dengan tetangga ibu jolim minimal didoakan apa? Doakan yang baik, Mbak. Ya Allah, ya Rabb, bukankah doa orang yang terjolim Engkau ijabah, ya Allah? Engkau maha tahu betapa jolim tetangga hamba, ya Allah. Pamugi singgung sep. Naudzubillahi min. Kita tidak melawan, bukan tidak berani, tapi kita ingin diakui cintanya oleh baginda Nabi. Baginda Nabi mencontohkan kepada umat, jangan balas keburukan dengan keburukan lagi. Itulah muludan. Itulah apa? Siap? Halo? Ada yang sama tetangga suka jahat, ada? Ada yang suka jolim sama tetangga, ada? Orangnya hadir? Hadir? Sebelah mana Tihang duduknya?
Bu, orangnya belah mana itu Ustaz? Memang tidak ada kata mubazir, tapi alangkah disayangkan bikin acara peringatan maulid, rapatnya berhari-hari, kumpulannya berhari-hari, latihannya berhari-hari, namun tidak ada hikmah yang bisa diambil. Alangkah disayangkan. Bikin acara mas rame di mana aja itu bisa ibu, asal masyarakatnya guyup, dananya cukup, bakal ramai. Bukan rame tidak ramenya suatu kajian, tapi mudah-mudahan ada hikmahnya. Amin. Ya Rabbal. Siap bikin baginda Nabi tersenyum, siap. Siap bikin baginda Nabi senang, siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik. Ni'waka raji'at fatayati ratal alabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya tuh baru Pak Ustadz kenapa di situ? Oh iya. Punten ya Pak Ustadz ya. Harusnya kasih bangku Pak Ustadz. Ada bangkunya nggak? Oh situ aja. Punten Pak Ustadz ya. Kirain bener kameramen manggil dari mana? Bu, coba yang aku cinta kanjeng Nabi lagi angkat tangan. Harus bangga jadi umat baginda Nabi, harus bangga. Kita adalah umat baginda Sallallahu Alaihi. Pengen dapat cintanya baginda Nabi? Pengen. Saya boleh tanya, boleh ya? Ibu suka tahajud? Ya, ibu suka tahajud? Ada tahajud, kadang enggak, kadang enggak, kadang enggak, kadang enggak, kadang. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekalipun ibu jarang tahajud, ibu tidak membuat baginda Nabi sedih. Ibu suka Senin Kemis? Suka. Selasa Rebo? Ada yang punya tisu enggak, Bu Haji? Saya tuh pulang dari Mekah kemarin ya, mungkin karena pengaruh bahagia, jadi badan agak gemuk sedikit. Karena agak gemuk sedikit, jadi gampang hari. Ya, kalau ini karena memang hormon. Bu, Senin Kemis kita jarang, Qiyamul kita jarang, tapi tidak akan membuat baginda Nabi sedih. Kenapa? Karena ternyata salah satu faktor utama kita mendapatkan cinta baginda Nabi adalah kita saling mencintai, saling menyayangi, silih mika dedeh, silih mika asih dengan sesama umat baginda Nabi Muhammad. Itu intinya. Sekalipun tahajudnya setiap malam, tapi kalau selalu menyakiti sesama umat baginda Nabi sedih. Jadi sering. Bu, walaupun puasa Senin Kemis gak pernah tinggal, tapi kalau senengnya membicarakan aib orang lain, padahal orang itu sesama umat baginda Nabi sedih. Walaupun kita tahajudnya belum bisa dijaga, halo, puasa sunnahnya belum bisa dijaga, tapi yakin kita akan mendapat cinta baginda Nabi kalau kita saling menyayangi sesama umat baginda. Itu muludan, bubar muludan. Ngagorengkeun si A, ngagorengkeun si B, buka aib saudara, buka aib teman. Berarti muludanya tidak manfaat. Untungnya di hadapan saya mah wanita-wanita solehah. Ya, pada KM solehah ini. Bahkan saya dengar SK solehah turun dari 2014. Dan kemarin diperpanjang seumur hidup. Amin. Ya Rabbal. Ciri wanita solehah itu
merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Saudara itu tidak mesti keponakan, sesama umat Islam. Saudara kita senang, kita ikut bahagia. Saudara kita sedih, kita ikut prihatin. Itulah namanya soleh. Iya mah batur senang. Ayat begitu. Orang mendapatkan kabungan, anjeunna hatena ngarasa teu geunah. Ayat begitu. Di dieu mah moal ada ahli surga. Ada juga itu mas sinetron di Indosiar. Di sini mas soleh. Ya. Amin. Wanita soleha itu ketika saudaranya tertimpa musibah, dia ikut prihatin. Dia merasakan apa yang dirasakan saudaranya. Di sini mah tidak ada orang lain kena musibah terus hati dia aja seneng. Di sini mah nggak ada, karena di sini mah calon penghuni surga. Ada juga di sinetron Indosiar. Di sini mah nggak ada. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau betul aku cinta kepada baginda Nabi, jangan saling menyakiti sesama umat baginda Nabi. Jangan saling menjelekkan, jangan saling buka aib, jangan saling injak, jangan saling sikut, tapi saling menyayangilah. Maka insya Allah kita mendapatkan cinta dari baginda Nabi Muhammad. Walaupun Senin Kemisnya belang walaupun tahajudnya belang tapi kita saling menyayangi sesama umat baginda, tidak membuka aib, tidak menjelek-jelekan keburukan orang lain. Kita dapat cinta baginda Nabi. Ya, insya Allah. Aku daripada Pak Ustaz, saya itu kalau nggak tahajud nyari awak Pak Ustaz. Kayak begitu deh. Saya tuh Pak Ustaz kalau pagi Al-Waqiah, siang Ar-Rahman, ya, maghrib Yasin, sebelum tidur tabarok. Ngan setiap jelma diomong-omong ke. Ayah begitu. Ayah, beneran ada? Coba suruh ke depan orangnya begini. Ya Allah. Ini muludan. Ini apa bu? Kalau betul mengaku cinta kepada baginda Nabi, maka saling menyayangilah sesama umat baginda Nabi. Kenapa? Karena ketika kita sesama umat baginda Nabi saling menyakiti, baginda Nabi sedih, ibu. Emang baginda Nabi tahu Pak Ustaz? Baginda Nabi itu disodorkan amal-amal umatnya. Ketika baginda Nabi melihat amal umatnya dalam keadaan baik, baginda Nabi bersyukur dan memuji kepada Allah. Ketika melihat amal umatnya buruk, baginda Nabi memohonkan ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan umat-umatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Saking besarnya cinta baginda Nabi. Yang berikutnya para jamaah rahimakumullah. Salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan antara pengakuan cinta yang benar dan pengakuan cinta yang dikhawatirkan cinta palsu. Cinta apa? Tentang cinta kita kepada baginda Nabi, itu yang tidak bisa dipisahkan berikutnya adalah tentang sholat. Apa bu? Jadi kalau benar cinta sama baginda Nabi, pegang kuat-kuat wasiat terakhir baginda Nabi. Baginda Nabi menjelang wafat, bahkan ulama mengatakan jangan wafat ila rafiqul a'la. Di detik-detik terakhir, wasiat baginda Nabi kepada kita sebagai umat, ummati as-sholah. Titik tentang sol. Makanya kalau ada orang aku cinta sama kanjeng Nabi tapi tidak peduli soal urusan sholat, khawatir cintanya masuk kategori cinta palsu. Percaya ibu-ibu sini mah ahli sholat semuanya. Begitu aja
tersolat, teradan, tersolat. Kadang ajan canggih. Bu, suaminya kalau sholat di rumah apa di masjid? Di sini. Subhanallah, ya. Insya Allah berkah muludan ini masjid jamaahnya penuh. Ya Rabbal alamin. Sholat. Bahkan di antara ciri umat yang terancam sulit ditemukan oleh baginda Nabi adalah tarikus sholat, orang yang senantiasa meninggalkan naudhu. Makanya dibiasakan sebelum sholat kita bermunajat dulu kepada Allah. Sampai sholat kurang ngadehe heula ka Allah. Berdoa. Coba ikuti bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum sholat. Ini penampilan RA Permata Buddha ya. Doa sebelum sholat. Rabbi ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Apal mah? Sudah saya tebak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya Rabbi ij'alni duh Gusti Pangeran kaula janten ke kaula teh muqimas shalah, masuk golongan orang-orang yang mendirikan. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah agar kita dijadikan hamba yang ahli mendirikan wa min dzurriyyati, dan juga anak keturun. Jadi kita doakan anak-anak kita juga agar termasuk orang-orang yang mendirikan. Kenapa Pak Ustadz? Karena orang Islam terbagi dua. Ada yang ahli mendirikan sholat, ada yang ahli meninggalkan sholat. Naudzu anu sholat Islam, nutara sholat oge tetap Islam. Halo. Cuman orang yang sekarang gak sholat itu, dia tidak merasa kalau dia dalam keadaan bahaya, itu gak ngerasa. Orang yang sekarang tidak sholat, dia tidak akan menyadari kalau dia sudah ada di tepi jurang kebinasaan. Kenapa Pak Ustadz? Karena orang yang sholat dikasih rizki, orang yang tidak sholat juga dikasih. Betul gak? Sudah sholat terus bisa dahar? Bisa. Orang yang sholat dikasih senang sama Allah, orang yang tidak sholat juga dikasih. Makanya orang yang sekarang gak sholat, dia tidak menyadari kalau dia berada di tepi jurang kebinasaan. Tapi kalau tidak sholatnya ke bawah sampai mati, naudzubillah, dia akan menyesal dalam kondisi tidak ada obat penyesalannya. Naudzubillah. Halo. Kalau betul cinta sama baginda Nabi, pegang kuat-kuat urusan sehat sholat, sakit jembar sholat, sempit senang sholat, sedih insya di rumah sholat, ngabesan. Halo. Ayah anu ngabesan terus sholat napre ayah buah. Bu, ibu ini melakukan aktivitas A. Apa aja? Ketika beraktivitas, ibu gak sholat. Wallah, aktivitas ibu gak barokah. Bapak mengerjakan sesuatu hal apa saja. Ketika bapak mengerjakan hal tersebut, bapak ini gak sholat. Wallah, gak berkah. Terus hasil, ayah hasilnya
lamun dagang teh mah menang bati, lamun kerja dibayar. Penghasilan yang didapat dengan meninggalkan sholat eta teh teu barokah. Makanya di pengajian kita pernah bahas, Pak Ustaz, bisa nggak kaya tapi nggak sholat? Bisa. Sukses tapi nggak sholat? Bisa. Banyak uang tapi nggak sholat? Punya pangkat tapi nggak sholat bisa nggak? Bisa. Karena syarat kaya bukan sholat, syarat sukses bukan sholat. Tapi kalau ngomongin berkah, Pak Ustaz, orang itu pengen berkah tapi nggak sholat, mustahil. Karena tidak ada keberkahan baik pada umurnya, pada pekerjaannya, pada hartanya, pada jabatannya bagi orang yang tidak sholat. Halo, satu, siap saling menyayangi, siap saling mengasihi, siap. Yang kedua menjaga sholat. Yang ketiga, terakhir, kalau betul kita berharap cinta baginda Nabi, muliakan kedua orang tua. Muliakan kedua. Demikian urusan sholat, manusia yang terancam akan sulit mendapatkan syafaat adalah uququl walidain, orang yang durhaka terhadap kedua orang. Doraka. Pernah lihat nggak anak bentak-bentak orang tua? Anak mengabaikan orang tua. Lihatnya di mana? Indosiar. Kalau di sini kan soleha. Insya Allah. Orang tua yang masih hidup kita muliakan. Lalu bagaimana orang tua yang sudah meninggal, Pak Ustaz? Orang tua kita itu nunggu doa kita setiap saat. Mal mayyitu fi qabrihi kal ghariqil mughawwas. Orang itu di dalam kubur seperti orang yang tenggelam. Seperti apa, Bu? Nunggu doa dari anak-anaknya, nunggu doa dari keluarganya. Lamun dibahasakeun dunya kieu, menjelang datangnya waktu zuhur, itu orang tua teh harap-harap cemas. Ya Rob, sebentar lagi masuk waktu zuhur. Di usia anak-anakku karep-karep, semoga anaknya sholat dan anaknya mendoakan. Eta mah anaknya sholat dan sholatnya buru-buru. Assalamualaikum, cus. Robik firli wali walidaya hilang. Mendoakan orang tua lewat. Eta kolot cerik aja. Juhur teh menang nungguan supaya anaknya sholat dan anaknya mau mendoakan orang. Sholat mah sholat yang orang tua teu didoakeun hirupna moal barokah. Lebih parah lagi, menang nungguan waktu zuhur kalah ka anakna teu sarolat. Naudzubillahi min. Ya Allah ya Rabb. Makanya kalau kita betul-betul cinta dan sayang sama orang tua kita sudah meninggal, doakan setiap waktu. Orang tua kita sudah meninggal, kirimin sedekah. Orang tua kita sudah meninggal, sing atur jeung dulur. Jaga silatu, karena orang tua kita diperlihatkan oleh Allah kondisi anak-anaknya. Jadi di ibarat orang tua kita itu melihat kita lewat CCTV itu. Bayangkan betapa sedihnya orang tua ketika melihat anak-anaknya teu alalakur, masing-masing sibuk dengan urusan masing. Makanya siapapun yang mengaku cinta baginda Nabi, jaga sholat, muliakan kedua orang tua. Jaga sholat, bahagiakan kedua orang tua. Baik orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang sudah. Shallu ala Nabi Muhammad. Halo. Berarti pelajaran ada 4 ya. Ada berapa, Bu? 1, jangan balas keburukan dengan. Yang kedua, saling menyayangi.
sesama umat baginda, tong silih goreng, tong silih milara, jangan saling menyakit, jangan saling menjolim. Yang keempat, jaga sholat. Khawatir cinta itu bohong kalau tidak sholat. Dan yang keempat, muliakan kedua orang. Dan penutup pengajian maulid ini, dekatkan diri kita, dekatkan batin kita, dekatkan hati kita dengan baginda Rasulullah dengan cara memperbanyak sholawat. Apa bu? Halo, istrinya Nabi Adam itu siapa? Ibunda Siti. Itu Nabiullah Adam alaihissalam ketika di surga. Ada nggak di surga itu yang tidak lengkap? Semuanya ada. Makanan enak ada, buah-buahan, madu susu, kemewahan, emas intan berlian ada. Yang kurang apa? Pasangan hidup. Apa bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ibunda kita yaitu Siti Hawa. Ketika Nabi Allah Adam bertemu dengan Siti Hawa, tergerak ada rasa cinta. Ku gelis-gelis teh saha. Ternyata ada manusia lain selain saya di dalam surga ini. Padahal ibunda Siti Hawa pun diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Allah Adam alaihis. Ketika Nabi Adam hendak mendekati ibunda Siti Hawa, dicegah oleh malaikat Allah. Wahai Adam, jangan kau dekati Hawa, jangan kau sentuh Hawa sebelum kau berikan mas kawinnya. Berikan apa bu? Naon mas kawin apa di surga semua ada. Intan berlian 17 kilo setengah. Berapa bu? Ternyata bukan. Emas murni LM 7 kilo setengah bukan. Semua keindahan yang ada di dalam surga ternyata tidak bisa menjadikan mas kawin. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah ya Rabb, naon mas kawinna? Dijawab oleh Allah, sholli ala Sofi. Nggak disebutkan namanya, tapi disebutkan pangkatnya, kedudukannya. Mas kawinnya adalah bersolawat. Bersolawat kepada siapa? Ala Sofi. Ya Adam, mas kawinmu untuk Siti Hawa adalah bersolawatlah kepada kekasihku. Kepada siapa? Allah menjawab, sholli ala Sofi. Bersolawatlah atas kekasihku Muhammad. Bayangkan, luar biasa. Artinya kalau ibu ini bertanya, Pak Ustadz, keutamaan sholawat kalau kita lagi pusing ngurusin masalah ekonomi, bisa nggak dengan berkah sholawat? Pak Ustadz, sholawat bisa nggak untuk ABCD? Ibu, jangankan urusan dunia, surga pun Allah kasih untuk orang yang mau memperbanyak sholat. Bahkan keindahan yang ada di dalam surga tidak bisa mengalahkan kemuliaan sholawat. Apa buktinya? Buktinya yang jadi mas kawin Nabi Adam untuk ibunda Siti Hawa bukan keindahan yang ada di dalam surga, namun mas kawinnya adalah sholat. Ini adalah sebagai isyarah kalau orang yang beriman lisannya sering menyebutkan nama Muhammad, di dalam hatinya ada baginda Nabi Muhammad, maka dipastikan orang tersebut mendapatkan keselamatan dari Allah di dunia wal akhirah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada rasa cinta yang betul-betul cinta kepada baginda Nabi Muhammad, maka ulama mengatakan orang tersebut tidak akan pernah tersentuh oleh panasnya api neraka. Seluar biasa itu kemuliaan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi cinta itu kan gak bisa dibuat-buat, betul gak? Cinta bisa dibuat-buat nah ibu? Mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi, yaitu dengan memperbanyak sholawat. Halo,
Coba ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu tahu apa yang terjadi tadi? Tadi barusan Allah balas salawat kita 10 kali lipat. Ibu tahu barusan apa yang terjadi? Malaikat setor kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, umat-umatmu Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan telah bersolawat kepadamu. Seketika itu solawat kita langsung disampaikan dan solawat kita pun dijawab oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi. Lalu bagaimana tidak bahagia apabila dalam sehari semalam kita dekat dengan baginda Nabi, semakin dekat dengan baginda Nabi melalui solawat yang kita baca. Subhanallah. Ya, kok bisa gitu Pak Ustaz? Karena baginda Nabi bersabda, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan 1 kali solawat. Berapa Bu? Solawat yang 1 kali akan langsung dibalas oleh Allah berapa kali? Ini yang mengatakan siapa? Yang menyampaikan siapa? Saya. Menyampaikan hadis baginda Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu kalau berbicara benar apa bohong? Mustahil bohong. Karena di antara sifat wajib para rasul adalah siddiq. Apapun yang disampaikan baginda Nabi pasti datangnya dari Allah. Mustahil baginda Nabi bohong. Baginda Nabi mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, solawat tersebut akan dibalas oleh Allah 10 kali. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan barang siapa bersolawat kepadaku 10 kali, solawat tersebut akan dibalas 100 kali. Terus ibu baca solawatnya 100 kali, dibalas 1000 kali. Mulai malam ini sampai datang malaikat Jibril nanti, ya, ibu baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sampai 1000 kali. Maka di antara kemuliaannya, jasad ibu, diri ibu diharamkan oleh Allah tersentuh oleh panasnya api neraka. Luar biasa solawat. Neraka saja bisa bebas dengan berkah solawat, apalagi urusan dunia. Surga saja Allah kasih dengan berkah solawat, apalagi urusan. Yang salah itu solawat rajin, sholat belang bentong. Nah etak nu salah. Berarti ketika ngaji sok nggak ada haram obatnya Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sholawatnya banyak, tapi kalau sholat ya saya akui lah masih belang. Kadang sholat, kadang enggak Pak Ustadz, kadang enggak. Oh, kemarin. Halo, dekatkan diri kita dengan baginda Nabi lewat apa Bu? Perbanyak, karena setiap sholawat yang kita baca langsung dibalas Allah. Setiap sholawat yang kita baca langsung dibalas oleh para malaikat. Setiap sholawat yang kita baca akan langsung disetorkan kepada baginda Nabi. Dan yakinlah baginda Nabi menjawab sholawat salam kita sambil tersenyum. Amin ya Rabbal. Semakin banyak sholawat kita, semakin dekat kita insya Allah dengan syafaatnya baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa sidana wa firlana ya wasi'al maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil kullihim ya Rabb baligh maqasidana ya wasi'al rami sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala ali
Muhammad. Sepakat kita tadi ngaji sampai sebelum jam. Alhamdulillah ya, sesuai kesepakatan kita pengajian kita akhiri sampai sebelum jam 2. Bapak MC sekarang jam berapa Bapak MC? Sekarang kurang dari jam 2. Iya, kita tutup pengajian kita ya, ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu sing sehat barokah, bapak-bapak sing sehat barokah. Semua yang sudah dihadiahkan baik berupa materi, makanan, tenaga, pikiran, jangan ragu, semuanya tidak akan sia-sia. Kedua, batu ngomong ABCD segala macam, yakin yang ibu hadiahkan untuk acara maulid, yakin kelak akan bertemu ibu di yaumil qiyamah. Selama kita belajar ikhlas karena Allah. Kenapa? Yang perlu dipahami, ini bukan acara Al-Kausar. Ini bukan acara balong gandul. Dimanapun acara maulid itu adalah acaranya baginda Rasulullah. Maka berbahagialah setiap yang hadir, berbahagialah setiap yang mau ambil bagian. Makanya acara muludan dimanapun jangan pernah ragu, ikut ambil bagian semata-mata mengharapkan ridha Allah, mengharapkan cinta baginda Rasulullah. Nah ya, cukup dari saya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa bismika Allahumma ahya wa bismika. Doa pengajian. Allahumma shalli ala habibina syafiina karimina dukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala kulli ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattahu ya Alim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa yarhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana wa walidina min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina wa jami'i ma ataitana. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Haji Saiful Jufri yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Saya sebagai MC mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada salah-salah kata baik yang sengaja ataupun tidak. Marilah kita tutup pengajian ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.